Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita memulai majelis ini dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita jaga rasa syukur kita, senantiasa memuji dan memuja Allah Tabaraka wa taala. Karena pahala dan keberkahan serta perubahan yang kita dapatkan dalam sebuah majelis yang di dalamnya mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah besar, dan banyak orang tidak menyadarinya bahwa ilmulah yang memulai semua kebaikan dan kebajikan. Oleh karena itu ayat yang menjadi pembuka cerita indah kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut dan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Dan membaca kita tahu adalah kunci ilmu. Membaca adalah bagian dari belajar. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita isti'anah. Pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah pada saat kita belajar. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sesenang apapun kita dalam belajar, kita nggak bisa mendapatkan ilmu nafi hanya sebatas dengan kecerdasan kita, hanya sebatas dengan ketekunan kita dan hobi baca kita. Makanya ayatnya nggak berhenti sampai Iqra lalu titik, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut dan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih berada di penghujung bab birrul walidain wa silatul arham. Kita masih membahas tentang berbakti setelah orang tua wafat. Hadirin, kita sedang membahas tentang bersedekah atas nama orang tua kita. Dan hadirin Allah muliakan, bersedekah as-sadaqah 'anil mayyit, bersedekah atas nama orang yang meninggal itu pahalanya sampai ke dia dan bermanfaat bagi yang wafat. Dan ini dijelaskan para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah terjadi kesepakatan ulama dan di antara hadisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim
ketika dari Abu Hurairah, ada seseorang, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Sesungguhnya ayahku telah wafat dan beliau meninggalkan harta, tapi beliau tidak mewasiatkan sesuatu. Jadi ayahku ini wafat, meninggalkan harta, punya harta nih ayahnya, hadirin, tapi ayahnya tidak mewasiatkan sesuatu. Maka lihat pertanyaan penanya ke Rasulullah SAW ini, fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa an. Kata beliau, apakah sedekahku atas namanya, nama beliau, dapat menggugurkan dosa-dosanya, dosa-dosa beliau? Jadi kalau aku bersedekah atas nama ayahku, apakah dosa-dosa ayahku akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apa jawab Nabi SAW? Naam, iya. Dosa-dosa atau kesalahan ayahmu akan dihapuskan. Allahu Akbar. Jadi dosa-dosa ayahmu akan dihapuskan melalui sedekahmu itu. Jadi hadirin Allah muliakan, sebuah harapan besar dan sebuah berita gembira bagi kita semua, khususnya ketika sekali lagi kita punya orang tua yang kita tahu persis, karena mungkin ketidaktahuannya, karena mungkin belum sampai kekurangannya. Kadang kan kita tahu ada orang nggak tahu karena memang kurang semangat belajar, bukan benar-benar nggak dapat akses ilmu atau emang ilmu itu nggak sampai ke dia. Tapi ya mungkin karena khilaf, karena karena lalai, melakukan kesalahan karena emosi, dan itu kita pendam terus. Aduh, sebenarnya ayah nggak boleh kayak begini nih, gitu misalnya. Atau apa yang dilakukan ibuku tuh salah, tapi gimana, aku udah coba makasih masukan, aku yang diomelin. Aku udah berusaha ngingetin, aku dicemberutin, dan berubah juga enggak. Dan itu terus gitu loh. Ibu tuh sebenarnya baik banget, tapi beliau tuh nggak bisa ninggalin hal ini, misalnya gitu. Dan itu nggak boleh, itu haram. Nah, bukankah hadis ini memberikan kabar gembira bagi anak-anak seperti itu? Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa an. Apakah sedekahku atas namanya, nama beliau ini, bisa menggugurkan dosa-dosanya?
bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dan Nabi SAW mengatakan, iya, bisa. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian ulama mengatakan, wa hadza minal mubalaghati fi birril walidaini ba'da mautihima wa minal qiyami bi huquqihima. Hadirin Allah muliakan. Ini menunjukkan mubalagh, artinya penekanan yang sangat tinggi, harapan yang sangat besar, kesempatan yang sangat luas dalam berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat, dan bagaimana anak itu menunaikan hak orang tuanya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ini penting dan dijelaskan para ulama apa maksud orang ini mengatakan ayahku belum berwasiat atau tidak berwasiat apapun. Kata para ulama, ayahku itu tidak berwasiat yang berkaitan dengan wajibin mali kana alaihi kakafarah au nadar. Ayahku tidak berwasiat apa-apa, tidak mewasiatkan apapun tentang kewajiban hartanya, seperti misalnya beliau harus bayar kafarat, atau misalnya beliau bernazar, nazarnya belum dilaksanakan, meninggal dunia, nggak kasih wasiat apapun, itu kan kewajiban harta, dan itu salah ya itu. Nah makanya anaknya bilang, kalau aku bersedekah atasnya, kira-kira menggugurkan dosanya enggak? Naam, iya. Subhanallah. Itu hal penting. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya ulama mengatakan barang siapa yang membayarkan atau menutupi kewajiban harta seseorang, baik setelah orang itu baik saat orang itu hidup atau setelah orang itu wafat, maka ajza'a anhu, terpenuhi. Nah nanti insya Allah di sini kita akan bahas tentang membayarkan hutang orang tua, insya Allah. Nanti kita jelaskan keterangan secara khusus. Tapi intinya sekali lagi dalam hadis ini bahwa sedekah atas nama orang tua itu menggugurkan dosa-dosa orang tua, kesalahan-kesalahan orang tua, dan ini sangat berguna bagi kita dan hendaknya kita manfaatkan. Ada banyak anak dia sebenarnya bisa melakukan banyak hal buat orang tuanya tapi nggak dilakukan. Kenapa? Karena nggak ngerti, karena nggak paham. Makanya perlu kita tekankan ini. Makanya kita berusaha untuk menjelaskan, ini pintu masih kebuka loh, gitu. Pintu masih kebuka. Wafatnya orang tua kita bukan akhir dari segalanya.
Bukan berarti pintu itu tertutup. Makanya kan kita tahu hadis yang sangat terkenal dan sudah kita angkat, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, atau idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min thalatha. Illa min thalatha. Jika anak Adam atau manusia itu wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Shadaqatun jariyah. Yang pertama, sedekah yang mengalir. Sedekah yang berjalan. Itu bermanfaat bagi mayit. Atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladun salih yada'ulah, atau anak yang saleh saya mendoakan dia. Mendoakan dia. Makanya sebagian ulama mengatakan penyebutan doa dalam hadis ini itu bukan pengkhususan, tetapi berlaku umum. Kebaikan yang dilakukan anak itu sampai ke orang tua. Dan insya Allah kita akan tekankan di akhir nanti poin pembahasan tentang bab ini bismillah ta'ala. Jadi itu tuh hadirin. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita hari ini, sedekah yang diberikan itu akan menggugurkan dosa orang tua. Itu tuh apa yang harus kita bawa pulang nih sebagai oleh-oleh. Jadi maksimalkan, khususnya kita tahu apa selama bertahun-tahun tuh orang tua melakukan kesalahan di depan mata kita. Baik selama ini kita sadari maupun kita nggak sadari. Itu tadi ada anak-anak puluhan tahun berusaha merubah kebiasaan orang tua yang salah itu, nggak bisa-bisa. Sampai orang tuanya wafat. Dan sedih gitu, ya Allah, sampai orang tua saya wafat, saya nggak bisa merubah kebiasaan beliau ini. Padahal beliau beriman kepada Allah, beliau juga ngerjain ibadah, tapi yang ini nih nggak bisa ditinggalin gitu. Tenang aja Mbak, tenang Mas, tenang Mbak, sedekah atas nama beliau, menggugurkan kesalahan beliau. Udah, jangan pesimis lagi, optimislah. Jangan putus asa, punya harapanlah. Ini kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan. Maka itu tadi, bab ini tuh menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Dan betapa banyak pintu-pintu kebaikan. Gitu. Pintu-pintu kebaikan. Dan juga terakhir, ini juga pelajaran juga bagi orang tua, kembali didiklah anak kita. Dan juga salah satu sisi yang harus kita tekankan saat kita mendidik anak, didiklah mental bersedekah dalam diri anak. Asahlah insting bersedekah dalam diri anak. Tanamkan jiwa memberi dalam diri anak. Tanamkan jiwa memberi. Itu hal yang luar biasa. Karena seringkali itu ada banyak anak orang tuanya wafat tidak bersedekah atas orang tua. Kenapa? Bukan karena nggak punya uang, nggak tergerak aja. Karena jiwa itu nggak terbangun dari awal. Dan siapa yang pihak yang pertama kali tidak membangunkan jiwa itu dan tidak mengasah skill itu, ya lagi-lagi orang tuanya. Lihat orang ini jamaah sekarang. Orang ini kan inisiatif nanya kepada Nabi SAW. Kalau aku bersedekah, menggugurkan dosa orang tua aku enggak? Kata Nabi, ya. Jadi ada inisiatif dari sang anak. Ada insting dari anak. Ada jiwa bersedekah dari anak. Dan tentu saja ada Allah kasih taufik ke anak tersebut.
Tapi ini bukan anaknya dengar khutbah Jumat dari Nabi SAW terus manggut-manggut, oh jadi aku bersedekah. Enggak, ini pertanyaan dari anak. Jadi ada inisiatif, ada spirit dari awal. Nah, ada banyak anak nggak punya inisiatif sama sekali dalam memberi, nggak punya inisiatif dalam bersedekah. Kenapa? Nggak dididik. Maka didiklah hadirin sekalian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kembali fokuslah dalam beramal, khususnya di hari-hari ini, khususnya menjelang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Antara kita dengan hari-hari itu tidak lama lagi. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan. Dan untuk jangka pendek semoga kita bisa merasakan kesempatan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah di tahun 1444 Hijriah ini. Ini bisa disampaikan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.